Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini hari terakhir di pelatihan sesi pertama ini. Kita masuk ke aplikasi komputer sistem keuangan yang dipakai oleh BMT Al-Muawana IAIN Bengkulu. Oke, kita langsung praktek menggunakan aplikasi BMT Al-Muawana IAIN Bengkulu. Oke. Ini aplikasi sudah tertera di layar monitor saya. Di sini ada menu tabungan, pembiayaan, kasir, keuangan, admin, memo, dan selesai. Nah, di tabungan di sini ada beberapa menu, ada daftar anggota, daftar stok mata uang, proses tabungan yang terdiri dari proses tabungan akhir harian, proses tabungan bulanan atau akhir periode. Guna proses tabungan harian ini yang kita lakukan setiap sore hari untuk menutup transaksi tabungan pada sore hari tersebut atau closing hari. Proses tabungan bulanan ini biasanya kita gunakan ketika akhir bulan, ketika kita akan melakukan closing akhir bulan. Laporan tabungan ada proses tabungan harian, proses tabungan bulanan sama. Kegunaannya untuk proses tabungan harian untuk closing akhir hari, begitu juga proses tabungan bulanan untuk closing akhir bulan. Ada tabel anggota. Di tabel anggota di sini kita bisa melihat siapa anggota yang ingin kita cari. Misal, anggota ingin melakukan cetak buku ketika bukunya hilang, kita bisa cari di sini tabel-tabel anggota. Siapa, kita tinggal klik namanya, misalnya nama Herlina Yustati. Nah, di sini sudah muncul namanya Herlina Yustati. Kita klik selesai, akan muncul nama anggota dengan nomor rekeningnya, jenis tabungannya. Di sini kita bisa melakukan cetak buku. Kalau sudah, kita tinggal klik exit. Nah, setelah tabel anggota ada saldo tabungan, ketentuan proses. Ini kegunaannya untuk tutup buku akhir tahun. Biasanya di pembiayaan, di menu pembiayaan ada daftar nasabah baru, daftar akad, proses pembiayaan, laporan pembiayaan. Laporan pembiayaan terdiri dari laporan angsuran, penarikan, dan laporan pembiayaan. Tabel nasabah sama seperti tabel tabungan tadi. Tabel nasabah gunanya untuk kita melihat nasabah-nasabah yang ada di pembiayaan. Di sini ada menu kasir, transaksi tabungan, proses tabungan, transaksi jual beli valuta, transaksi pembiayaan, proses pencairan tunai, angsuran tunai, pinbook, dan angsuran pinbook, transaksi keuangan, laporan kas. Menu di atas di sini ini digunakan biasanya untuk tutup buku akhir tahun. Begitu juga di menu keuangan ada tabel rekening keuangan, sandi transaksi, neraca, kas fisik. Neraca akan muncul seperti ini ketika kita klik. Tabungan proses pencairan ini juga biasanya digunakan di akhir tahun. Pada transaksi harian, mungkin dari tadi kan teman-teman bingung nih, kenapa ibu hanya menjelaskan akhir tahun. Nah, biasanya kalau untuk harian kita menggunakan di menu yang udah ada warna-warni ini ya. Di sini ada daftar anggota baru. Nah, ini daftar anggota baru. Ada transaksi tabungan. Ada proses tabungan harian untuk tutup buku harian, closing hari. Ada buku tabungan, ini ketika kita mau mengeprint nasabah kita, dia mau ngeprint. Nah, kita tinggal cari aja namanya, sama seperti tadi Bu contohkan nama Herlina Yustati. Dia akan muncul, kita klik di sini, kita tinggal buat tanggal berapa transaksinya terjadi. Di sini nomor baris buku. Kan nanti ada buku tabungannya kan. Nah, di sini ada tinggal dipilih aja dia udah baris ke berapa. Kalau dia udah 5 kali nabung, berarti kan udah akan nabung lagi atau akan melakukan penarikan lagi, berarti kan udah transaksi ke-6, berarti udah di baris ke-6. Kita tinggal klik 6 aja, kita tinggal cetak buku depan. Oke, setelah selesai dicetak, kita selesai. Di situ di tabungan. Register tabungan gunanya buat melihat registernya, siapa-siapa yang menjadi anggota kita
nasabah kita yang nabung berapa jumlahnya. Di sini saya kasih lihat, ini kan ada nomor rekeningnya, namanya, alamatnya, saldonya, berapa debitnya, kreditnya, saldo akhirnya. Oke, selesai. Di daftar anggota baru, kita klik daftar anggota baru, tinggal kita klik tambah ketika ingin membuat nama nasabah. Kita buat nama siapa? Misalnya nama saya Tia. Terus tinggal masukkan tempat tanggal lahir, alamat, kode pos, kecamatan yang kita ambil dari KTP mereka. Terus nomor SIM-nya, jenis kelaminnya, terus diklik di sini mau tabungan apa? Mau tabungan umum kah, wadiah didik kah, wadiah kurban, haji, umroh, tinggal kita klik. Kita klik umum, akan muncul, nanti kita simpan. Ketika disimpan, dia akan muncul nomor rekeningnya, berarti data tersebut udah masuk. Oke. Kita exit, kita print buku tadi seperti yang saya omong, udah saya jelaskan di awal ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada yang mau nabung, tadi datanya udah direkam kan, datanya udah kita simpan, nasabah barunya kita tinggal klik di sini. Nah, tadi cari namanya siapa, Herlina, kita cari ya, Herlina Yustati. Muncul nama Herlina Yustatinya, kita klik. Oke, di sini. Dia mau tabungan, dia mau nabung atau mau narik. Kalau mau narik kita tinggal pilih aja kode transaksinya. Ini kan ada setoran tunai tabungan wadiah, ada setoran tunai tabungan dinar, ada setor tunai tabungan dirham. Kita tinggal pilih aja ya, karena jarang biasanya yang setor tunai tabungan dirham. Biasanya kan setor tunai tabungan wadiah. Tinggal kita klik, oke, langsung enter, masukkan jumlah uang yang ingin ditabung, 50.000 misalnya. Oke, enter, tinggal kita simpan. Oke, ada masuk. Nambah 50.000. Nambah 50.000 ya. Nanti kita contohkan lagi. Misalnya Herlina Yustati mau narik ya hari berikutnya. Herlina Yustati. Oke, kita klik lagi nama Herlina Yustati. Selesai. Oke, tadi udah nabung 50.000, berarti kita akan narik ya. Contohnya misalnya hari berikutnya Herlina Yustati ingin melakukan penarikan, kita klik 211 pengambilan tunai tabungan wadiah, enter, tarik 50.000. Oke. Simpan. Oke, udah, ini udah saldonya kan udah berkurang lagi kan, sebelum ditambah 50 tadi 160, ini hari berikutnya udah ditarik 50 lagi, jadi saldonya balik lagi ke 160. Kita exit, keluarkan, klik di buku tabungan. Buku tabungan siapa tadi? Herlina Yustati. Kita klik Herlina Yustati. Oke, klik selesai, tanggal transaksi, baris nomor buku. Tadi udah berapa kali Herlina Yustatinya melakukan transaksi? 7 kali. Oke, di baris ke-7 berarti kita tinggal cetak buku, muncul, kita okekan, akan terprint di print booknya ya, di printer buku banknya ya. Oke, kita cancel aja. Oke, baiklah, tadi udah di sisi tabungan ya, transaksi tabungan ya. Kita lanjutkan ke transaksi angsuran, pembiayaan, akad, dan sebagainya. Di sini ada daftar nasabah baru. Daftar nasabah baru, ketika ingin melakukan pembiayaan, sebelumnya kan anggota kita mengajukan surat permohonan pembiayaan dulu. Nah, untuk pembiayaan di sini tidak semua orang yang bisa melakukan transaksi pembiayaan di BMT IAIN Bengkulu. Yang bisa melakukan transaksi pembiayaan di BMT IAIN Bengkulu ini hanya anggota BMT IAIN Bengkulu. Anggotanya itu terdiri dari dosen, karyawan, baik dosen pegawai negeri maupun non pegawai negeri, security, dan outsourcing. Mungkin syarat menjadi anggota udah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, bagi yang sudah menjadi nasabah kita, anggota kita, bisa melakukan pembiayaan di BMT IAIN Bengkulu. Nah, untuk melakukan pembiayaan, biasanya nasabah atau anggota kita memasukkan dulu permohonan pembiayaan kepada kita, ditujukan kepada teller BMT. Nanti teller BMT masukkan ke bendahara IAIN, ke bendahara BMT
IAIN Bengkulu. Nanti bendahara kita seleksi, bendahara kita pelajari gimana, apakah boleh di ACC atau tidak. Ketika sudah di ACC, diturunkan lagi ke teller. Teller akan menghubungi nasabah yang sudah di ACC pembiayaannya. Baru melakukan akad juga udah dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, setelah melakukan pembiayaan, melakukan akad, nah kita nginputnya di sistem, di aplikasi kita. Nah, di sini tadi kan udah saya klik daftar nasabah barunya, siapa yang melakukan pembiayaan. Nah, ini kebetulan udah muncul kan di layar saya, di komputer saya. Ini kita klik aja nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, sesuai dengan akadnya. Dia akad ijarokah, murabahakah, mudharabahkah. Nah, kebetulan di sini yang saya contohkan adalah pembiayaan ijaroh. Setelah setiap menambahkan atau setiap menginput data di aplikasi kita ini, kita harus klik tambah terlebih dahulu ya. Baru nanti kita klik, baru simpan, terus setelah selesai kita exit. Dari exit kita masukkan. Nah, tadi itu baru nginput nama. Setelah nginput nama, kita masukkan di sini berapa perjanjiannya, tenornya berapa lama. Nah, kita cari dulu namanya di sini. Nanti setelah dicari, baru kita klik berapa, jumlah uangnya berapa, dia akad apa, angsurannya mau per harian kah, mingguan kah, bulanan kah, atau jatuh tempo. Nah, tapi biasanya di BMT bulanan ya. Terus sudah kita tambah berapa, tanggal akadnya tanggal berapa, tenornya berapa lama. Setelah selesai kita exit. Nah, baru itu kan udah masuk, kita cairkan uangnya. Baru ada di transaksi pencairan. Transaksi pencairan ada sandinya, kita masukkan tadi kan ijaroh, berarti kita pencairan ijaroh. Jangan lupa klik tambah ya. Nah, masukkan jumlah pembiayaannya tadi 50 juta atau berapa. Baru disimpan, setelah itu exit. Nah, baru di bulan berikutnya kita melakukan transaksi angsuran. Misal kita cari ya ini siapa, atas nama siapa pembiayaannya. Misalnya tadi namanya, saya klik oke, selesai. Ini berapa udah muncul kan. Nah, tadi angsuran ijaroh, kita buat angsurannya 1 juta misalnya. 1 juta untuk mengurangi angsuran pembiayaannya. Terus marginnya berapa. Kalau dia pinjam 25 juta berarti 250, kita klik di sini. Oke, nanti kita tinggal simpan. Simpan exit ini. Di sini ada angsuran keberapanya. Apa angsuran ke 3 bulan, apa angsuran ke 4, apa angsuran ke 5. Selesai kita simpan exit. Sudah berkurang di sini sisa pembiayaannya. Oke. Ini proses pembiayaan. Proses pembiayaan ini biasanya yang kita lakukan ketika kita ingin tutup buku akhir bulan. Nah, closing buku akhir bulan itu kita klik ini kita klik semua. Nanti ada ya di sesi terakhir, nanti akan saya sampaikan gimana cara closing akhir bulan. Sekarang teman-teman mengenal dulu menu-menu atau apa-apa aja yang ada di sistem keuangan, di sistem aplikasi keuangan yang dipakai oleh BMT IAIN Bengkulu. Pada dasarnya setiap sistem itu akan beda-beda. Kayak kita pakai Aulia Shop, ada yang pakai Zahir, ada pakai yang apa. Pada dasarnya beda-beda, tapi mungkin cuman beda menu-menunya aja, kayak HP kayak gitu kan, tapi fungsinya sama aja kayak gitu. Oke, di sini register pembiayaan. Register pembiayaan itu gunanya ya untuk kita melihat siapa-siapa aja ini yang sudah melakukan pembiayaan. Di sini biasanya ini saya gunakan untuk saya rekonsiliasi akhir bulan. Kita akan tahu tuh jumlah berapa bulan ini, berapa masuknya uang kita dari pembiayaan. Sekarang kan baru tanggal berapa nih? Baru segini uang angsuran yang masuk ke kita. Di sini marginnya, di sini sisa
uang BMT yang masih di tangan orang kayak gitu ya. Ini selesai di register pembiayaan. Di sini saya hanya akan mengenalkan dulu fungsi-fungsinya ya. Oke, sudah semua. Buku angsuran sama, ini buku angsuran. Ketika nasabah kita pengen nyetak buku angsurannya, kita tinggal cari dia mau cetak kapan, previewnya ini untuk kita melihatnya. Kita cari data dulu, data siapa yang mau dilihat. Misalnya tadi data siapa yang mau dilihat, data saya, tinggal saya klik aja cari data, cari nama saya, munculkan, kita klik, oke, tinggal tanggal berapa ini udah ya, ini nomor rekening nasabah, nomor rekening saya, tinggal kita mau tanggal berapa yang kita lihat, ini diklik, kita buat aja. Kalau mau tutup buku akhir bulan atau closing akhir bulan, biasanya saya klik aja di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 30, nanti preview normal itu akan muncul normalnya angsuran kita ada nunggak atau enggak. Preview denda ini biasanya untuk saya lihat apakah ada dendanya orang ini kayak gitu. Ini preview sisa, ini sisa pembiayaannya tinggal berapa gitu ya. Oke, selesai. Udah proses pembiayaan tadi udah saya jelaskan. Ini biasa saya gunakan untuk closing akhir bulan. Nah, di sini transaksi keuangan. Nih. Oke, transaksi keuangan biasanya buat saya nginput ini untuk tutup buku akhir bulan juga, closing akhir bulan, transaksi apa. Kalau kayak transaksi tabungan wadiah kan dia udah punya ininya sendiri nih. Udah punya menunya sendiri di sini, berarti dia akan otomatis langsung masuk ke neraca transaksinya. Gitu juga pembiayaan akan otomatis masuk ke neraca. Tapi kan ada transaksi yang tidak langsung otomatis masuk ke neraca yang harus kita input. Misal ada yang melakukan deposit atau misal saya membeli inventaris, ini kan harus saya masukkan ke sini. Kayak gitu. Nah, ini gunanya transaksi jurnal keuangan yang kita gunakan untuk transaksi-transaksi keuangan di luar dari menu-menu yang sudah tertera di sini. Gitu ya, paham ya teman-teman? Nah, ini proses data keuangan. Ini gunanya untuk saya memproses data keuangan. Ini ketika saya klik proses, ini akan diproses sebagai hasil bulan itu berapa, ini berapa. Maaf, tidak bisa saya klik ya, karena ini belum closing akhir bulan, nanti saya yang nombok. Oke, kita selesai aja, kita lewati. Nah, ini laporan keuangan. Di sini kalau kita mau lihat rugi laba bulanan, nah ini akan muncul. Ini karena belum saya proses tadi data keuangannya, jadi dia nggak muncul. Setelah ini kita masuk, tadi udah dari pembiayaan, kita masuk ke transaksi keuangan ya, masuk ke transaksi keuangan. Di yang ini yang nampak kayak buku warna kuning ini transaksi keuangan. Ada transaksi keuangan, proses keuangan, laporan kas, laporan kas fisik, laporan jurnal harian. Kita lihat satu-satu. Di laporan keuangan, di laporan keuangan ini ada neraca saldo non multi, neraca saldo multi, neraca saldo non multi lagi, neraca multi, ini neraca saldo, ini neraca aja. Ada neraca detail. Ini apa perbedaannya kelima neraca ini? Ini tidak saya jelaskan lagi ya, karena ini udah ada di materi sebelumnya. Oke, ada rugi laba bulanan, rugi laba akumulasi, perubahan modal. Oke, di sini saya tunjukkan satu-satu ya, neraca saldo non multi currency. Nah, di sini akan terlihat ini kasboh kasir kita semua neracanya. Ini baru neraca per 15 bulan 7 2020 ya. Ini udah ada nih kasboh kasirnya beberapa hari ini. Di bulan Juli ini kita sudah terkumpul segini. Ada kas edisi itu kas yang kita dapat dari edisi, dari card ya, ada electric card kayak gitu ya.
kayak edisinya. Nah, di sini ada kas edisinya, ada semua di sini. Ini di neraca saldo non multi currency. Di neraca saldo multi currency nih, ini biasanya udah nih yang non. Nah, biasanya setiap tutup buku akhir bulan yang kita pakai itu di laporan neraca multi currency. Apa bedanya? Di multi currency ini udah neraca saldo yang sudah yang sudah ada, udah terpisah-pisah, murabahannya, ijaronya, salamnya, mudharabah, musyarakah, ada semua di sini. Jumlah aktifanya, jumlah pasifanya. Perbedaan neraca ini tidak akan saya jelaskan lagi karena udah ada seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Nah, ini di neraca detail. Di neraca detail ini ada semua itu detail-detail yang tadi yang tidak ada di neraca. Ada juga sih sebenarnya di neraca, tapi mungkin lebih didetailkan. Kayak ini kan ada setoran pokok. Setoran pokok berapa, sertifikat modal berapa, kayak gitu. Nah, kalau di neraca multi tadi itu sudah global. Kayak modal, ini kan udah gabung nanti kayak setoran pokok khusus, setoran pendiri, ini udah masuk semua ke modal penyertaan kayak gitu kan. Kayak cadangan modal udah gabung di modal hibah kayak gitu ya. Nah, ini deposito, tetap di sini depositonya. Nah, kalau di rugi laba bulanan, nah ini laporan laba rugi. Ini kenapa masih kosong-kosong? Teman-teman pada timbul pertanyaan kan, kok ibu ini menampilkan rugi laba-nya kosong-kosong sih, padahal ini udah di pertengahan bulan Juli, apa BMT nggak ada transaksi, nggak nampak nih kayak gitu. Nah, enggak, ini akan terisi secara otomatis ketika saya sudah mengisi data di transaksi keuangan. Yang saya bilang tadi kan ada data yang otomatis dia masuk melalui transaksi tabungan, transaksi menu, transaksi angsuran, ada yang harus saya masukkan lewat sini. Terus kayak biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik, inventaris, kan ini di sini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, terus kan ada proses keuangan. Setelah saya proses keuangan ini, dia akan muncul di rugi laba ini berapa pendapatan sewa kita, berapa keuntungan pelepasan aktiva ijaro kita, berapa keuntungan lain-lain kita. Keuntungan lain-lain ini kan bisa dapat dari usaha-usaha kita, namanya Baitul Mal wa Tanwil kan, dia juga punya usaha. Seperti yang sama kita ketahui bahwa di BMT ini ada usaha fotokopi, ada usaha alma mater, toga dan sebagainya. Nah, biaya penyusutan aktiva ijaro ini kan udah saya input semua, data-datanya udah saya input di transaksi keuangan tersebut. Pendapatan bagi hasil dari mudharabah, murabahah, musyarakah, semuanya ini kan ada di sini. Ada administrasi, dia akan mengurangi secara otomatis, akhirnya akan dapat kita pada bulan itu apakah kita laba ataukah kita rugi ya, seperti itu ya. Setelah dipotong zakat, setelah dipotong pajak kayak gitu. Kalau sekarang kan karena saya belum proses keuangan dan saya belum nginput data transaksi keuangan, semuanya masih akan kosong seperti ini. Terus di rugi laba akumulasi sama juga, di sini masih kosong. Nah, ini akan akumulasi itu kita akan bisa melihat, oh hariannya pendapatan salam kita berapa, bulanannya berapa, tahunannya berapa. Jadi kita tahu laba bersih kita per hari itu berapa, per bulan itu berapa, dan per tahun itu berapa. Ini biasanya laba rugi perbandingan ini ya. Untuk perbandingan ini biasanya saya gunakan untuk closing akhir tahun. Nah, perubahan modal ini juga perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ya. Di sini kita tahu ini nanti berapa modal awal kita, berapa penambahan modal kita, berapa penambahan laba kita di tahun itu, kayak gitu. Berapa pengurangan modal kita, berapa pengurangan laba kita. Akhirnya kita dapatlah modal akhir bulan yang akan kita
gunakan untuk bulan berikutnya, seperti itu. Nah, terus laporan arus kas, data telah diproses, silakan klik preview. Kok itu diproses, Bu? Apa Ibu tutup buku akhir tahun, closing akhir tahun? Enggak. Kalau laporan arus kas, kita bisa proses di setiap harinya ya, karena itu biasa saya lakukan untuk closing akhir bulan. Kita tinggal klik OK, dia akan muncul tanggal berapa. Kita lihat tanggal hari ini ya. Proses, oke. Tuh preview, tuh dia akan muncul nanti berapa, karena hari ini kita belum closing akhir hari jadi belum muncul ya kayak cash flow-nya kayak gitu. Tapi kan udah nih, ini yang kemarin simpanan wadiah kayak gitu kan yang baru masuk. Ini kan yang otomatis masuk. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Ini di cash flow-nya. Jadi kalau ada yang bilang cash flow atau arus kas itu sama aja. Jadi teman-teman jangan pada bingung, masa sih anak ekonomi nanti dibilang arus kas, bingung. Silakan kalian buat laporan arus kas. Terus ada lagi pertanyaan, silakan kalian buat cash flow, terus kalian bingung. Nah itu kan jangan kan, malu dong. Iya dong. Nah ini rincian transaksi. Nih preview, dia akan muncul itu kalau ada rincian transaksi. Ini ya. Oke, di jurnal harian. Nah ini jurnal harian yang biasa saya pakai untuk tutup buku akhir hari, yang akan biasa saya pakai untuk closing akhir bulan, yang akan saya pakai untuk closing akhir tahun. Buku besar. Nah, buku besar ini gunanya biasanya sebelum closing akhir hari itu kan saya tutup buku dulu, tutup buku akhir hari, terus sinkronisasi data antara edisi tadi, antara yang online ataupun sistem di sini. Nah, apa namanya? Ya, ini laporan buku besar neraca ya. Ini kan setiap hari closing akhir hari itu kan saya ada yang namanya sinkronisasi. Nanti saya jelaskan ya, ini yang ada di atas ini ya. Nah, itu saya sinkronisasi data. Nah, itu gunanya mensinkronkan data-data dari aplikasi yang saya pakai, dari mesin edisi, dan sebagainya tadi kan, transaksi online kayak gitu. Nah, itu saya cocokin biasanya datanya melalui ini. Nah, kita bisa klik Kasbok Kasir ya. Kasbok Kasir ini kita klik bulannya hari ini ya. Saya contohkan hari ini. Tanggal 15 bulan 7 ini ya. Kita klik. Nah, di sini kan muncul nih semua transaksi yang ada di Kasbok Kasir. Dari itu tabungan, tarikan tabungan, angsuran, orang bayar angsuran, pembiayaan, pencairan pembiayaan, semuanya muncul di sini. Kita lihat saldonya masuk sama enggak sama data sinkronisasi JOKN kita. Oke, terus kalau mau lihat wadiahnya aja bisa? Oh bisa banget, kita klik aja ya. Kebetulan saya udah inget nih kodenya, udah hafal nih. Nih di 213100 simpanan wadiah. Kita lihat. Nah, di sini hanya transaksi wadiah aja. Saya contohin ya dari tanggal 1 misalnya. Karena biasanya ini saya print untuk tutup closing akhir bulan. Nah, ini tanggal 1. Oke. Nih, dari tanggal 1 sampai hari ini. Ini ada semua nih kan muncul kan, yang nabung, yang tarik tabungan. Nah, ini muncul semua ini. Ini untuk wadiahnya. Terus untuk simpanan wajibnya juga bisa kita lihat. Nih, ada semua kan? Oke, ini selesai ya di buku besar. Jadi selesai teman-teman. Oke, jadi itu aja transaksi sistem aplikasi yang digunakan oleh BMT. Sekilas sudah saya jelaskan sama teman-teman. Sekilas sudah saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.